Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a bisanjamidin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan pada pertemuan kita masih dalam Muqaddimah Ushulul Fiqh pertemuan pertama. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas terkait tentang definisi dan cakupan Ushulul Fiqh dan juga dibahas secara detail terkait tentang hukum at-taklifi, al-hukmu at-taklifi atau al-ahkam at-taklifiyah yang ada di dalamnya ada wajib, ada mandub, ada haram, ada makruh, ada mubah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang al-hukmu al-wad'i, yaitu hukum yang dinyatakan. Yang dimana di sana ada sebab, syarat, mane, azimah, rukhsah, sahih dan fasid atau sahih dan batil, nanti diterangkan satu persatu. Baik. Maka pada hukum yang kedua ini dibilangnya al-hukmu al-wad'i atau hukum yang dinyatakan. Maksud yang di sini kita pernah bahas sebelumnya, yaitu yang dinyatakan di mana di sana ada perantara-perantara sebab-sebab atau syarat-syarat yang menjadikan dia menjadi satu kesatuan dalam hukum tersebut. Maka di sini ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kita, yaitu di sana ada namanya sabab, ada syarat, ada mani', ada azimah, rukhsah, ada sahih dan batil. Nah, apa yang disebut dengan sabab? As-sabab. Maka secara etimologis, sabab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seorang kepada sesuatu yang lain. Atau disebutnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj, merentangkan tali. Dibilangnya, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. Itu hendaknya ia merentangkan tali ke langit. Al-Hajj ayat 15. Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, yang mengatakan yaitu apa? Sesuatu hukum yang dijadikan oleh syari', yaitu Allah SWT dan Rasulnya, sebagai tanda adanya hukum dan tidak adanya hukum. Makanya kalau dia ada, maka ada hukumnya. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada hukumnya. Maka menjadi tidak ada hukumnya. Maksudnya dia yang menjadikan hukum itu ada dan menjadikan hukum itu tidak ada. Makanya dikatakan ini sebagai sabab. Misalkan contoh, maksudnya bulan Ramadan menjadi pertanda datangnya kewajiban bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sudah datang, karena ada di antara kita sudah melihat hilal di bulan Ramadan tanggal 1, maka diwajibkannya untuk bulan puasa kita berpuasa, yaitu di bulan Ramadan untuk berpuasa. Maksudnya bulan Ramadan tersebut menjadikan sabab, sedangkan datangnya kewajiban puasa Ramadan disebut sebagai musabbab atau hukumnya itu sendiri. Maka pembagian sebab ini dibagi dalam beberapa keterangan. Maka pertama adalah sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf. Yaitu maksudnya apa? Yaitu sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda adanya hukum itu sendiri. Umpamanya contoh misalkan tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini aqimis sholata li dzuluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ada kalimat dzuluqis syams. Dzuluq artinya tergelincirnya, zawalis syams. Yaitu matahari di posisi di atas kepala kita dan tergelincir sedikit ke posisi barat. Nah, itu dijadikan sebab untuk masuknya waktu zuhur. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf. Yang kedua, menjadikan atau sebab ini merupakan dari perbuatan mukallaf. Kalau yang pertama bukan perbuatan mukallaf, yang kedua adalah perbuatan mukallaf. Maksudnya apa? Itu perbuatan-perbuatan seorang mukallaf yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai akibat timbulnya hukum. Misalkan contoh, safar bagi orang yang berpuasa, maka dia boleh untuk berbuka, menjadi sebab dia boleh berbuka. Atau akad nikah yang sah menjadi sebab bagi timbulnya akibat-akibat hukum yang lain. Makanya kalau akad nikahnya sah, maka nanti ada akibat hukum yang lain setelah akad nikah itu terjadi. Safar menjadi sebab bolehnya orang mengqashar salat. Jual beli menjadi sebab dipindahkannya hak pemilikan dan seterusnya. Maka ini sebab-sebab yang memang bisa diupayakan oleh mukallaf. Itu yang disebut dengan sebab yang merupakan perbuatan dari mukallaf. Nah, perbedaan dari sebab dengan illat, maka kita kadang-kadang mendengar dalam istilah-istilah usul fiqh namanya illat. Illat itu apa sih dan apa bedanya dengan sebab? Maka terkadang sebab ini masuk dalam kategori illat, tapi illat tidak bisa masuk kategori sebab. Ini beberapa maksud. Nah,
Perbedaannya yaitu apa? Sebab merupakan tanda yang memberitahukan adanya suatu hukum seperti tergelincirnya matahari. Yang merupakan tanda yang memberitahukan adanya sholat. Sedangkan ilat adalah apa? Perkara. Bisa sifatnya, bisa dalam bentuk sifat atau bisa dalam bentuk karakter. Yang karenanya terwujud suatu putusan hukum. Jadi ilat adalah sebab pensyariatan hukum, bukan sebab adanya hukum. Maka sehingga ilat termasuk dalil hukum. Jadi ini yang menjadi landasan pertama. Kalau kita lihat secara bagan, nah ini kita lihat. Maka sebab dari bentuknya, maka antara tanda atau sebab dengan sesuatu yang ditandai, musabab, menjadi atau memiliki hubungan logis. Jadi dari sebab ini ada beberapa dalam bentuk, dia bentuknya adalah hubungan logis. Maka contoh misalkan perjalanan adalah sebab dan juga ilat bagi bolehnya seorang berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Memabukkan menjadi sebab dan ilat haramnya dari khamr. Nah, tapi di sisi lain untuk ilah ini, maka hubungan keduanya tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran. Jadi bentuk yang kedua, perbedaan dari sebab dan ilah, kalau ilah ini kadang-kadang sampai di posisi tidak bisa ditelusuri oleh akal pikiran manusia. Maka contoh misalkan sebab yang bukan ilat, ini sebab yang bukan ilat. Tadi yang sebab menjadi ilat, tapi yang ini sebab bukan menjadi ilat. Terbenamnya matahari menjadi sebab bagi sholat maghrib, dan terbit fajar menjadi sebab bagi masuknya waktu subuh. Maka ada yang sifatnya sampai tidak bisa masuk logika kita, tapi ada juga yang masuk dalam logika kita. Baik, selanjutnya adalah syarat. Maka syarat ini secara etimologis berarti sebagai tanda. Sesuatu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Muhammad ayat 18, qad jaa asyratuha, telah datang asyratuha, yaitu tanda-tanda akan hari kiamat. Sedangkan menurut terminologis, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf menyatakan sesuatu yang tergantung adanya hukum atas adanya syarat dan melazimkan tidak adanya syarat, maka tidak adanya hukum. Maka ini disebut dengan syarat. Jika contoh, atau dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum. Tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum. Nah ini yang harus kita pahami. Maka contoh syarat misalkan mampu secara maliyah dan badaniyah menjadi syarat wajibnya haji. Seperti dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka kalimatnya adalah man istata'a ilaihi sabila. Maka ini menjadi syarat untuk berangkat haji, dan kepada Allah diwajibkan pada manusia yaitu apa? Haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang dia mampu ilaihi sabila, yaitu perjalanannya, baik berupa maliyah finansial, yang kedua atau berupa badaniyah. Syarat ini terbagi menjadi dua, maka pertama adalah syarat syar'i, yang kedua adalah syarat ja'li. Kalau syar'i menyatakan apa? Syarat yang berdasarkan ketetapan syarak, yaitu syarat yang dia berdasarkan ketetapannya sesuai dengan syariah atau syarak. Sebagai contoh dalam keadaan rushd atau cerdas atau dewasa, kemampuan untuk mengatur pembelajaran sehingga menjadi tidak mubazir, tidak terjadi tabzir. Bagi anak yatim dijadikan oleh syariat sebagai syarat bagi menyerahkan harta miliknya kepadanya. Jadi anak yatim biasanya kalau dalam praktek syariah itu ditanggung dulu, atau bahasanya terkait tentang penguasaan hartanya biasanya ditanggungkan kepada orang lain dulu yang menjadi walinya, dan nanti diberikan ketika sudah dia dalam posisi rushd, cerdas, mampu untuk melaksanakannya. Sedangkan yang kedua adalah syarat ja'li, yaitu apa? Syarat yang oleh syariat datang dari kemauan mukallaf itu sendiri. Misalkan apa? Seorang bersuami berkata kepada istrinya, jika engkau masuki rumah ini atau si fulan, maka jatuhlah talak untukmu 1 kali. Maka ini juga termasuk kategori syarat juga, yang itu dibuat atau ja'li, dibuat ja'al, yaitu oleh perbuatan kemauan mukallaf itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan syarat dengan rukun. Nah, ini yang harus diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Perbedaan syarat dan rukun adalah apa? Ketergantungan keberadaannya dengan ibadah yang lain, dan ibadah tersebut masing-masing berdiri sendiri. Misalkan wudhu menjadi syarat sahnya sholat, yang dalam artinya yaitu sahnya sholat tergantung kepada sahnya wudhu. Namun pelaksanaan wudhu itu sendiri bukan merupakan bagian dari pelaksanaan sholat. Jadi kalau kita bicara syarat, artinya apa?
dia yaitu mensyaratkan sesuatu untuk kepada sesuatu yang lain, dan dia mengikat dan terikat kepada sesuatu ini. Sedangkan rukun itu apa? Yaitu satu bagian atau pilar yang menjadi satu kesatuan dalam ibadah tertentu. Misalkan kehadiran dua orang saksi menjadi syarat sahnya akad nikah. Namun kedua orang saksi itu merupakan bagian dari akad nikah tersendiri. Jadi dia menjadi pilar dalam ibadah tersebut. Inilah yang disebut dengan rukun. Disinilah perbedaan antara syarat dan rukun. Ini maknanya seperti itu. Kayak contoh misalkan di persyaratan akad. Persyaratan akad di situ ada syarat, ada rukun. Rukunnya ada 3, muta'aqidain, kedua belah pihak yang berakad. Terus itu ada namanya ma'qud alaih, yaitu objeknya, baik harga atau di posisi bendanya. Yang terakhir apa? Sighah, ijab dan qabulnya. Makanya menjadi rukun. Nah, persyaratannya ada di situ. Yang ketiga adalah mani'. Apa itu mani'? Penghalang. Secara bahasa adalah mani', yamna'u, yamna'u, mani', yaitu penghalang. Secara terminologis menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, yaitu apa? Adanya sesuatu menjadi penghalang adanya hukum atau batalnya hukum meskipun telah terpenuhi sebab syar'i dan semua syarat-syaratnya, tetapi batal karena ada penghalang. Karena ada penghalang tertentu, maka dia tidak bisa lanjut. Maka menjadi dia batal hukumnya. Biarpun sudah sempurnanya ternyata ada mani'. Maka contoh dari mani' apa? Misalkan murtad, menjadi penghalang seorang untuk mendapatkan harta waris. Contoh hal lain misalkan pembunuh menjadi penghalang atau pembunuhan menjadi penghalang mendapatkan harta waris bagi yang diwarisi. Maka tidak boleh seperti itu. Ini namanya mani'. Nah, pembagian mani' ini terbagi diantaranya mani'ul hukum sama mani'ul sabab. Kalau mani'ul hukum itu apa maksudnya? Yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Misalkan keadaan haid bagi wanita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mani' penghalang bagi wanita, bagi kecakapan wanita untuk melakukan sholat. Jadi, biarpun wanita ini sudah dinyatakan lurus dan cakap, tapi karena ada haid, maka dia menjadi penghalang untuk tidak bisa melaksanakan namanya sholat. Oleh karena itu, sholat tidak wajib dilakukan waktu haid, bahkan menjadi haram seperti itu. Jadi mani'. Yang kedua adalah mani' as-sabab. Maksudnya apa? Mani' as-sabab. Maksudnya apa? Sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Nah, ini maksudnya apa? Sehingga dengan demikian sebab ini tidak lagi mempunyai akibat hukum. Contoh, bahwa sampainya minimal 1 nisab menjadi sebab wajibnya mengeluarkan zakat harta. Nisab. Jadi kalau dalam zakat harta itu ada 2 ketentuan. Nisab dan juga haul. Nisab dan juga nisab ini maksudnya batasan di mana kadar wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, namun jika pemilik harta itu dalam keadaan berutang atau bangkrut, dia harus menutupi utang-utangnya, maka apabila hutang itu dibayarkan, maka akan mengurangi hartanya dari 1 nisab, 1 takaran. Jadi kalau dalam ukuran zakat perniagaan itu 85 gram emas. Kalau dia berkurang karena dia berutang yang harus dibayarkan, maka itu menjadi mani'. Mani' sabab. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi lagi untuk bisa sampai 1 nisab. Maka dalam kajian usul fiqh dan berutang ini menjadi mani' penghalang bagi wajibnya zakat harta yang dimilikinya. Ini yang menjadi mani'. Selanjutnya adalah azimah dan rukhsah. Apa maksudnya dari azimah dan rukhsah? Maka secara etimologis azimah namanya kemampuan yang kuat. Maka azmi, azam itu sama. Azmi, azam atau dan sebagainya. Ini namanya kemauan yang kuat. Adapun rukhsah secara etimologis adalah kemudahan, rukhsah, keringanan, dispensasi dan sebagainya. Secara terminologis rukhsah menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf yaitu apa? Sesuatu hukum yang disyaratkan oleh Allah SWT sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan tertentu yang menuntut keringanan tersebut. Jadi ada beberapa keringanan-keringanan yang Allah SWT berikan kepada mukallaf. Sesuatu yang disyariatkan karena adanya udzur syar'i, udzur yang berat pada keadaan tertentu. Jadi karena ada satu udzur yang akhirnya dia tidak bisa melakukan dengan sempurna, tidak bisa laksanakan dengan azimah. Maka bolehnya mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan dalil disertai tegaknya dalil larangan. Maka ini disebut dengan rukhsah. Sedangkan azimah itu apa? Sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai asal dari hukum yang umum yang tidak khusus dengan keadaan selain keadaan itu dan tidak dengan mukallaf selain mukallaf itu. Maksudnya apa? Ya dia azimah melaksanakan dengan sempurna, dengan lengkap dari keadaan yang memang tidak ada keadaan-keadaan yang membuat dia sempit dan sebagainya. Maka akhirnya dia mampu untuk melaksanakan secara sempurna, azimah.
Adanya rukhsah merupakan sebagian dari tujuan hukum syara, yaitu apa? Memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesukaran. Maka yuridullah bikumul yusra wala yuridukumullah bil usr. Maka Allah itu menginginkan kepada kita yang mudah-mudah, bukan yang sulit-sulit untuk melaksanakan syariat ini. Pembagian rukhsah oleh ulama Hanafiyah itu ada 4. Maka bolehnya mengerjakan perbuatan yang dilarang karena darurat atau kebutuhan. Contohnya pada keadaan seorang muslim dipaksa untuk berikrar kafir. Maka ketika dipaksa untuk berikrar kafir, apabila tidak kafir maka akan bahayakan jiwanya dan nyawanya. Maka bagaimana? Maka dia dinyatakan ini rukhsah yang tanda kutip yang dalam keadaan darurah. Contoh lain misalkan kebolehan memakan bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, maka dalam keadaan terpaksa memakannya. Kalau tidak makannya, maka jatuh dalam kategori kerusakan pada dirinya, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Maka ini ada rukhsah yang pada kesempatan darurat. Yang kedua adalah bolehnya meninggalkan perbuatan yang wajib karena adanya kesulitan. Contoh, ketika kita berdiri dalam sholat 5 waktu yang wajib, tapi karena ada kesulitan untuk bisa berdiri, maka akhirnya dia duduk. Duduk tidak bisa, bagaimana? Maka ada rukhsah. Bagiannya untuk apa? Untuk bertelentang. Kalau telentang sudah tidak bisa, maka dengan syarat hanya mata saja berkedip. Itu seperti itu. Yang ketiga, bolehnya melakukan akad dan tasarruf yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya akad salam. Karena akad salam ini barangnya tidak ada, waktunya juga tidak bisa dilaksanakan ketika itu, maka masih diperbolehkan karena ada rukhsah. Karena menjadi kebutuhan orang banyak. Jadi orang pesan misalkan, maka uang diserahkan di awal dan barang diusahakan pengirimannya di kemudian hari. Yang keempat, menghilangkan hukum yang memberatkan, yaitu merupakan syariat nabi-nabi terdahulu. Misalkan mensucikan pakaian yang terkena najis dengan cara digunting bagian baju tersebut. Jadi kalau ini syarat-syarat yang terdahulu memberatkan, maka ada rukhsah. Ini sudah dihapus karena apa? Karena memberatkan umat Islam dan digantikan dengan syaratnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, tadi mazhab Imam Abu Hanifah, maka bagaimana rukhsah ini terbagi menjadi 4. Pertama adalah wajib, seperti makan bangkai, terpaksa karena darurat. Kenapa? Hukumnya wajib karena untuk berkelangsungan hidup. Maka dibilang hifdzu al-hayah, penjaga kehidupan ini. Hifdzun nafas juga. Terus mandubah, yang seperti apa? Salat qasar bagi musafir. Jadi mandub. Mubah misalnya jual beli salam, mubah itu diperbolehkan. Jadi rukhsah yang diperbolehkan. Yang terakhir khilaf al-ula. Maksudnya apa? Tidak berpuasa bagi musafir yang tidak ada kesulitan berpuasa. Jadi tidak berpuasa bagi musafir yang tidak ada kesulitan berpuasa. Ini termasuk kategori khilaf al-ula. Yang terakhir adalah sah dan batil. Nah, ini secara etimologis sah ini adalah sehat, lawannya sakit. Jadi sah, sahih. Maka ana fi sihhatin, ana fi sahih. Artinya saya dalam keadaan sehat. Bukan ana fil marad, atau bukan saya dalam keadaan sakit. Secara terminologis menurut Dr. Iyad bin An-Nu'aim As-Sulmi menyatakan, apa ini? Perbuatan yang mempunyai pengaruh dan tujuannya. Menurut Syekh Dr. Al-Ustadz Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan, sah itu apa? Perbuatan yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dan perbuatan itu mempengaruhi secara syariah. Pengertian tujuan pada ibadah adalah telah sesuainya perbuatan yang dilakukan itu dengan perintah. Menurut pandangan ulama kalam, yaitu apa? Terpenuhinya rukun dan syaratnya dengan pelaksanaan itu seorang mukallaf terbebas dari tanggung jawab secara hukum. Namanya sah. Seperti itu. Maka akibat dari hukum sah apa? Maka dalam aspek ibadah, maka artinya apa? Seorang mukallaf ketika setelah melaksanakan ibadah tersebut dengan hukum sah, yaitu apa? Dianggap sudah memenuhi apa yang ditentukan oleh syari, yaitu Allah SWT. Kalau dia puasa syarat rukunnya sudah terpenuhi, maka dia sah, maka dia sudah memenuhi apa-apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Sedangkan maka sehingga dia tidak dituntut untuk mengqadha lagi. Tapi khusus untuk ibadah yang termasuk tanda kutip yang dapat diqadha seperti puasa dan haji. Tapi kalau yang lain maka tidak bisa dilaksanakan qadhanya. Sedangkan di akhirat dampak dan timbul dari ibadah yang sah adalah diharapkannya ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bicara batil atau batal. Karena sahih sama batil. Kebalikan dari sah. Maka menurut Dr. Iyad bin An-Nu'aim Sulmi menyatakan tidak berbekasnya dan tidak tercapainya tujuan dari perbuatan. Atau perbuatan yang tidak memenuhi semua kriteria yang dituntut oleh syarak.
Dan kata lain, jika salah satu persyaratan atau rukun dari suatu perbuatan yang disyaratkan tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dinyatakan batal. Artinya tidak memenuhi dari rukun dan syarat yang tanda kutip harus dipenuhi dari ibadah tersebut atau kegiatan tersebut. Maka akibat dari hukum batal ini, kalau dalam bidang ibadah, maka di sini terbagi menjadi dua. Ada dalam posisi bidang ibadah atau aspek ibadah dan juga aspek muamalah. Kalau dalam aspek ibadah, yaitu apa? Mendapat predikat batal, maka apa yang dilakukan dinilai belum cukup memenuhi ketentuannya. Ketentuan syaratnya. Apabila ibadah yang berpredikat atau dia punya kondisi dalam posisi batal, adalah ibadah wajib, maka mukallaf yang melakukannya belum dipandang telah memenuhi dan menyelesaikan tuntunannya untuk melaksanakannya. Jadi artinya apa? Ya, dia belum melaksanakannya, harus mengulangnya, harus melaksanakannya. Adapun dari bidang muamalah, maka dibilangnya apa? Kalau ada akad transaksi ataupun tasarruf, tindakan-tindakan dari perbuatan atau qaul mendapat predikat batal, maka tidak menimbulkan dampak hukum apapun, baik dari pada pihak yang berakad maupun pada objek akad. Artinya apa? Status hukumnya sama dengan sebelum terjadinya akad tasarruf tersebut. Saya kira cukup. Nanti kita akan lanjutkan pada bahasan al-hukmu syar'i dari rukun-rukunnya. Saya kira cukup. Aku qouli hadza. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.